Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Imade Soni Artawan, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saya bertugas di SD Negeri 3 Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Pada hari ini, saya melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebagai seorang guru penggerak, kita harus menerapkan dan menjalankan peran kita sebagai seorang guru penggerak, yaitu menggerakkan komunitas praktisi dan menumbuhkan kolaborasi atau kerjasama dengan rekan sejawat guru di sekolah. Pada kesempatan ini, yang saya lakukan adalah melakukan diseminasi tentang materi yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dengan memaparkan materi atau melakukan diseminasi, saya akan berbagi materi untuk bersama guru-guru di sekolah menumbuhkan budaya positif di SD Negeri 3 Senganan. Berikut adalah kegiatan diseminasi yang saya lakukan di sekolah. Sekolah dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Senganan, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023, izinkan saya, Imade Soni Artawan, selaku guru di SD Negeri 3 Senganan yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada hari ini, saya akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 aksi nyata program pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Adapun susunan acara diseminasi pada siang hari ini adalah yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga, pemaparan atau presentasi tentang budaya positif, yang ketiga, diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini di sekolah untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliaulah kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa semoga acara diseminasi pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk doa, tiang pimpin langsung berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah selaku penanggung jawab di sekolah kita, yaitu di SD Negeri 3 Senganan, kepada Bapak yang persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya kali ini. Berhubung ini ada teman kita, yaitu Bapak Imade Soni, yang sedang mengikuti program guru penggerak, di mana pada kali ini akan mempresentasikan atau mengadakan diseminasi modul 1.4 aksi nyata program pendidikan guru penggerak. Nah, yang di sini poinnya adalah budaya positif. Yang harapkan Bapak Ibu sekalian mengikuti dengan seksama, dengan baik, di mana ini nantinya akan bisa menambah pengalaman kita, menambah kompetensi kita yang bisa dipakai nanti dalam pembelajaran di sekolah kita. Nah, kita harapkan nanti juga akan berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan yang ada
di sekolah kita ini. Nah, sekian dari Tiang. Saya ucapkan selamat berjuang, semoga berhasil. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Menginjak ke acara selanjutnya yang langsung saja nih untuk memaparkan atau menjelaskan tentang materi yaitu budaya positif. Nah, Tiang di sini selaku calon guru penggerak angkatan 9 ingin berbagi ilmu atau materi yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih sudah hampir 2 bulan ya. Jadi ini adalah tugas yaitu mendiseminasikan salah satu materi yaitu materi di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, mungkin dari kata budaya positif rasanya ini sangat membantu kita sebagai seorang pendidik ya di sekolah untuk menanamkan suatu budaya yang positif di lingkungan sekolah kita bersama, terutama kepada anak-anak kita semua nih. Selain kita sebagai seorang guru bertugas untuk menyampaikan atau mentransfer ilmu kepada anak-anak, sangat perlu sekali kita menanamkan karakter, salah satunya budaya positif kepada anak-anak. Kita sebagai pengajar di jenjang sekolah dasar sangat dianjurkan untuk saling membantu dan berkolaborasi untuk menanamkan karakter. Berbeda hal dengan di jenjang yang SMP ataupun di SMA sudah ada guru khusus yang memiliki tugas yaitu guru bimbingan dan konseling. Tetapi kita di jenjang sekolah dasar kita harus bersama dari kelas rendah dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk menanamkan budaya positif ini. Itu pengantar dari Tiang. Langsung saja saya mulai dari pengertian disiplinnya. Jadi di materi budaya positif ada 6, di 2.1-nya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan. Yang kedua menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya yang positif tentunya di sekolah kita di SD Negeri 3 Senganan. Baiklah, dari kata disiplin mungkin semua Bapak Ibu sudah paham disiplin itu seperti apa. Kalau dari segi pengertian, disiplin itu dalam budaya kita dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau dengan keterikatan. Nah, dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, nah untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah disiplin yang didasari dari motivasi internal atau intrinsik dari semua orang. Jadi bukan karena dipaksa oleh orang lain sehingga kita mau mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau istilahnya ada motivasi eksternal supaya kita mau disiplin, karena itu berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi kita di sekolah berusaha menanamkan kepada anak-anak bagaimana caranya anak didik kita memiliki disiplin positif karena ada motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya, bukan karena harus mematuhi segala aturan yang ada di sekolah. Jadi dari pengertian 2 tadi disimpulkan bahwa disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, kita lanjutkan tentang nilai-nilai dari kebijakan. Nah, jadi nilai-nilai kebijakan itu adalah nilai-nilai yang akan kita tanamkan kepada anak-anak. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita ingin tanamkan kepada anak-anak. Mungkin bisa dilihat di slide nih, ada bernalar kritis sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila yang berkarakter. Karakternya bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada juga nilai kebajikan peduli lingkungan,
disiplin, toleransi. Berikutnya ada tanggung jawab, bijaksana, gotong royong, jujur, dan rendah hati. Berikutnya ada integritas, empati, dan kontrol diri. Mungkin beberapa nilai kebajikan yang saya tampilkan di layar, kita ingin dan kita harapkan bersama bisa diyakini oleh siswa kita di SD Negeri 3 Senganan, dan tentunya dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik supaya bisa anak didik kita menerapkan nilai kebajikan tersebut. Yaitu dari modul 2.1-nya, saya lanjutkan tentang pembelajaran 2.2, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, tujuannya menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik. Yang berikutnya menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Nah, itu yang kita harapkan bisa dipahami di pembelajaran 2.2 ini. Nah, jadi menurut Diana Gosen dalam bukunya yang Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya kita mau disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin itu salah satunya motivasi supaya kita mau mendisiplinkan diri kita. Atau yang ketiga, yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka atau kita inginkan, dan lebih tepatnya menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka atau yang kita percayai. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru bisa melihat ada 3 motivasi. Saya yakin Bapak Ibu Guru memiliki motivasi yang berbeda-beda untuk mendisiplinkan diri Bapak Ibu masing-masing ya. Dan saya yakin Bapak Ibu Guru di SD Negeri 3 Senganan pasti memilih nomor 3 karena ingin menghargai diri Bapak Ibu masing-masing yang untuk sudah percaya dengan nilai kebajikan. Jadi tidak harus dituntut mendapat penghargaan dari atasan sehingga Bapak Ibu Guru datang lebih awal ke sekolah, dan saya yakin juga Bapak Ibu Guru memang menghargai dirinya sendiri bahwa saya ingin menerapkan nilai kebajikan tanggung jawab pada diri saya sendiri, bahwa tugas kita adalah seorang guru, jadi kita wajib datang tepat waktu ke sekolah tanpa perlu disuruh oleh Bapak Kepala Sekolah maupun diikat oleh absensi atau prestasi online-nya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, nanti yang berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanggapinya. Mungkin perwakilan 1 atau 2 orang. Yang pertama, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajari murid-murid Anda? Yang ketiga, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Mungkin bisa dijelaskan nanti. Dan yang terakhir, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Jadi yang berikan kesempatan sekarang pada Bapak Ibu untuk mencoba menanggapi sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan dari Bapak Ibu Guru. Jadi mungkin ada 1 orang yang mewakili, atau mungkin yang tidak langsung ya mungkin yang berikan kesempatan pada Ibu Kadek yang mengajar di kelas rendah yang sangat perlu menanamkan budaya positif. Untuk waktu yang persilakan, silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Sony atas kesempatannya. Di sini perkenalkan, nama saya Bu Kadek Murtini. Saya mengajar di kelas 1. Di sini saya akan mencoba menanggapi pertanyaan pemantik yang nomor 1. Di sini pertanyaannya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Di sini saya selaku guru, sebagai seorang guru di sini dari awal sudah mempunyai etikat dan kemauan bagaimana
tujuan dari seorang guru itu. Apa tujuan dari seorang guru itu? Yang pertama itu mungkin yang pertama motivasi saya itu ingin mendidik anak-anak didik saya supaya bisa menunjukkan atau menunjukkan sikap disiplinnya yang tepat, yang baik, yang istilahnya mematuhi semua kesepakatan yang sudah ada di sekolah. Sudah itu, karena saya motivasi yang kedua itu karena saya merasa mempunyai tanggung jawab bagaimana bisa mendidik dan melaksanakan tanggung jawab dari sekolah. Itu menurut saya. Mungkin dari teman-teman guru yang lain bisa menanggapi. Silakan. Baik, terima kasih untuk Bu Kadek sudah menanggapi pertanyaan yang pertama. Mungkin yang dapat simpulkan ya Bu Kadek, intinya Bu Kadek motivasinya bukan karena adanya Bapak Kepala Sekolah yang akan memberikan. Sudah bisa dimulai ya? Ya, silakan mungkin Pak Wayan bisa menanggapi satu pertanyaan kedua boleh, ketiga ada keempat juga boleh. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 1. Sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan anak? Di sini akan coba jawab. Motivasi pertama adalah hampir mirip dengan jawaban Mbak Kadek, adalah tupoksi. Ya, tugas, pokok dan fungsi sebagai seorang pendidik yang menyebabkan motivasi mendasari. Nah, itu yang disampaikan Bapak adalah tupoksi sebagai seorang pendidik. Dan yang kedua, bila di sekolah ini untuk pertanyaan berdua, menurut saya ini pertanyaan yang menjebak. Kenapa? Karena ada bahasa bila gitu. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak surat teguran, ini akan saya jawab, walaupun tidak ada peraturan, saya akan tetap. Karena seperti poin yang pertama, tupoksinya sebagai pendidik, itu saja. Ini mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Pak Wayan. Mungkin hampir senada nih jawabannya, tetap sudah bisa menyampaikan bahwa motivasinya untuk meyakini nilai kebajikan, disiplin dan tanggung jawab itu adalah berasal dari dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik, sehingga tidak memperhatikan entah itu apa yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan seandainya memang tidak ada aturan untuk datang pagi di sekolah, Pak Wayan dan Bu Kadek juga pasti akan datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. Ya, terima kasih atas jawabannya kepada Bu Kadek dan Pak Wayan. Ya, yang lanjutkan ya, kita akan bahas tentang hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada cerita ya, jadi deskripsi atau pernyataan saya akan bantu membacakan, nanti pertanyaannya kita akan diskusikan bersama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, itu ada sebuah cerita nih. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu
dari cerita tersebut, pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Seandainya setuju, bagaimana? Dan seandainya tidak, bagaimana alasannya? Mungkin ada satu orang yang mau menanggapi. Kepada Bapak mungkin silakan. Baik, saya akan coba untuk menjawab. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Nah, ini menurut saya kurang setuju dengan membiarkan anak-anak menertawai si IPA. Nah, ini menurut yang dengan membiarkan menertawai IPA itu berarti sudah memberikan hukuman. Nah, dengan memberikan hukuman ini bukannya memotivasi untuk untuk belajar matematika, justru akan membuat mental dari IPA itu sangat down, sangat malu sekali. Jadi ini sangat, menurut saya ini tidak relevan. Jadi sebaiknya justru dari Bapak Seno ini memberikan motivasi dari IPA dengan segala cara agar dia mau belajar dengan baik, dan juga untuk teman-teman yang lain harus diberikan pengertian bahwa tindakan mereka itu keliru dengan menertawakan si IPA. Kira-kira demikian. Terima kasih kepada Bapak yang telah menanggapi, mungkin sekaligus sudah memberikan jawaban dari pertanyaan pertama dan kedua. Jadi tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena itu termasuk hukuman yang diberikan oleh Pak Seno kepada IPA, dan hukuman yang diberikan tidak akan bisa memotivasi IPA, malahan akan menjatuhkan mental dari IPA tersebut, sehingga IPA mungkin menjadi malu dan tambah sakit hati terhadap perilaku atau situasi yang dialami pada saat itu. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain setuju nggih? Jadi kita di sekolah terkadang memang tidak terlepas, kadang-kadang masih memberikan sebuah hukuman kepada siswa. Kita juga melihat bagaimana situasi dan kondisi di sekolah kita terkait dengan karakter anak didik kita. Seharusnya memang kita sebagai seorang guru lebih bijaksana. Sebaiknya kita memberikan sebuah motivasi. Lebih tepatnya kita kata hukuman itu dihilangkan, karena hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kadang-kadang kita langsung terbersit apa kesalahan siswa, kita langsung memberikan hukuman dan menjudge-nya tidak sesuai dengan apa perbuatan atau kesalahannya. Jadi siswa tidak tahu mengapa saya diberikan hukuman seperti itu. Saya lanjutkan tentang pengertian hukuman dan konsekuensi. Nah, berdasarkan cerita tadi, pengertian dari hukuman itu adalah hukuman itu bersifat tidak terencana atau sifatnya tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman itu bersifat satu arah saja. Jadi guru yang memberikan, siswa itu tidak tahu. Sedangkan ada istilah lain itu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dan siswa. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau dari sekolah bersama-sama dengan siswa, dan kita sudah menyepakatinya. Dan siswa itu tanpa kita sadari, tanpa kita disuruh, dia tahu bahwa dirinya melanggar dan konsekuensinya apa, jadi dia sudah bisa menjalankannya. Jadi itu intinya, kita sebagai seorang guru harus bisa memilah, dan sebaiknya memang tidak langsung memberikan hukuman kepada anak-anak, dan kita harus berdiskusi kepada anak-anak kita untuk membuat sebuah konsekuensi. Nah, kita lanjutnya, ada yang lebih baik daripada konsekuensi, yaitu restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif. Sama ini kolaboratif di antara konsekuensi tadi, tetapi di sini lebih baik karena kita akan mengarahkan siswa kita untuk menyadari dan mau mengungkapkan
kenapa siswa tersebut melakukan sebuah kesalahan. Dia akan kita giring, kita ajarkan untuk menyampaikan kenapa siswa si A melakukan sebuah kesalahan, alasannya seperti apa, dan keyakinan kelas apa yang mereka telah langgar berdasarkan kesempatan kita di kelas, dan mungkin kita berikan mereka sendiri untuk mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita langsung memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusilah yang lebih baik, karena ini akan membantu siswa kita menjadi siswa yang berhasil, yaitu tidak gagal dan mentalnya tidak jatuh. Nah, itu pengertian dari sebuah restitusi. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, kalau hukuman itu termasuk ke identitas gagal kepada anak didik kita karena dapat mendaunkan mental dan motivasinya. Sedangkan kalau yang identitas sukses itu ada dua, yaitu konsekuensi dan ada restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu masih juga siswa tidak dibuat nyaman, tetapi kalau restitusi itu murid akan mendapatkan sebuah penguatan dari gurunya sendiri. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, di sini mungkin yang bisa diskusi sama Bapak Ibu semua, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Milih dua saja. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Nah, mungkin bisa dipikirkan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Berikutnya, membersihkan coretan yang ada yang dibuatnya di meja tulis. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pernyataan dan yang minta kepada Bapak Ibu Guru untuk mencoba menanggapinya. Tinggal milih apakah pernyataan yang nomor 1 adalah hukuman atau konsekuensi. Jadi untuk waktu kita langsungkan saja, mungkin ada yang bisa menanggapi, boleh yang nomor 1, boleh yang nomor 2. Termasuk hukuman atau konsekuensi, kalau bisa ditambahkan dengan alasannya. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak Ibu, silakan diangkat tangannya, kita saling berdiskusi untuk memahami yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Mungkin pada Bu Wayan bisa memilih satu yang ingin dengar suaranya seperti apa, silakan. Dari atas jawab kok, kalau satu-satu dari atas jawab. Terima kasih. Mencatat 100 kali dalam buku catatan kalimat itu termasuk konsekuensi. Sedangkan lari mengelilingi satu jangan. Boleh, silakan. Mau 2 sekalian sampai 6 juga boleh, Bu. Enggak apa-apa. Lari mengelilingi lapangan itu termasuk hukuman nih. Sedangkan memberikan coretan, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu termasuk konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up termasuk hukuman. Terus Sedangkan menggantikan kertas tugas itu termasuk konsekuensi. Berjemur itu termasuk hukuman. Baiklah Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang berbeda dari jawaban Ibu Wayan Jadiasih tadi. Mungkin kalau ada yang berbeda, mungkin satu orang bisa menambahkan atau menyampaikan, saya tidak setuju dengan jawaban Bu Jadi tadi, Bu Wayannya. Bu Kadek, mungkin ada perbedaan? Tidak ada, sama berarti nggih. Untuk Pak Wayan? Sama. Untuk Bu Jero sama Bu Sayu bagaimana Bu? Sama. Bapak Kepala bagaimana Pak? Setuju nggih? Kalau nomor kayaknya nomor 1 itu kurang cocok. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu sudah masuk hukuman. Nggih. Karena apa? Karena Tidak nyambung. apa namanya menggunakan fisik yang terlalu banyak ya beban banyak untuk muridnya mencatat 100 kali itu termasuk hukuman menurutnya.
terus lari mengelilingi lapangan juga hukuman. Membersihkan coretan, nah itu konsekuensi karena dia yang rusak. Meminta push up itu hukuman. Mengganti kertas terus kembali coret itu konsekuensi. Berjemur itu baru gini hukuman. Oke, baiklah Bapak Ibu, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semua memahami ternyata apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin yang tegaskan sekali lagi, kalau konsekuensi itu istilahnya kita sudah ada keyakinan atau diskusi bersama atas apa perbuatan yang dia lakukan. Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya. Tiba-tiba yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin itu tidak ada hubungannya. Itu termasuk ke hukuman. Pas kali ini jawaban dari Bapak Ibu, rekan-rekan di SDN 3 Senganan, dan saya simpulkan bahwa sudah memahami arti dari hukuman dan konsekuensi. Yang lanjutkan lagi sedikit Bapak Ibu. Berikutnya kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa tujuannya? Yaitu memiliki keyakinan sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah, dan menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan yang beralih ke keyakinan kelas. Nah, mungkin ada beberapa helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan harus mencuci tangan setiap hari. Nah, keyakinan apa mungkin dari Bapak Ibu guru dari pertanyaan tersebut? Apakah yang pertama itu supaya saya tidak ditilang, jadi saya harus mengendarai motor, atau lainnya saya harus memakai helm, atau mungkin ada yang lain? Mungkin kepada Pak Madit yang berikan kesempatan untuk menjawab ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira untuk apa? Ya, terima kasih atas percayaannya. Mengapa kita harus pakai helm itu? Sebenarnya itu walaupun aturan itu sebenarnya itu cuman demi keselamatan atau demi jiwa kita juga. Tanpa disuruh itu harus kita tepati demi keselamatan kita. Nah, itu. Yang kedua lagi satu Pak ini, mengapa kita harus ada aturan pakai masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, di sini juga karena musim ya dari 2 tahun sudah kita ada COVID gitu. Karena di udara itu banyak virus, apalagi di musim sekarang ini musim kemarau, debu berdeburan banyak sekali itu yang banyak mengandung bakteri-bakteri, makanya kita harus pakai masker walaupun tidak ditegur, tidak diperingati, kita pakai demi juga keselamatan gitu. Ya, makasih. Terima kasih Pak Made, jawabannya sudah yang bisa terima. Yang pertama, kita yakini bahwa adanya aturan memakai helm itu bukan karena semata-mata takut ditilang, tapi karena kita yakin untuk menjaga keselamatan kita semua. Tanpa disuruh pun kita pasti akan memakai helm. Kalau kita bepergian jauh, antisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, intinya supaya selamat. Yang kedua, mengapa kita memakai masker dan cuci tangan? Tetap juga untuk menjaga kesehatan kita. Tanpa disuruh pun pasti kita akan membiasakan diri untuk mencuci tangan. Ya, jadi kita juga akan arahkan, kita ajarkan dan kita tanamkan pada siswa kita. Mungkin di pendidikan dasar, kita sebagai seorang guru perlu mengingatkan dengan memberitahu. Kalau di tingkat yang lebih tinggi harusnya mereka sudah sadar bahwa tujuan dari memakai helm dan cuci tangan itu seperti apa. Di kelas SD, di jenjang sekolah dasar, kita perlu mengingatkan berkali-kali karena siswa masih mengalami perkembangan ya, jadi belum bisa sampai ke sana. Saya lanjutkan ya, hanya sekali. Nah, keyakinan kelas. Nah, untuk sebuah keyakinan kelas, kita itu harus saling berkolaborasi dengan anak-anak kita, anak-anak didik kita, untuk membuat sebuah keyakinan kelas, sehingga kita bisa menjalankan sebuah nilai kebijakan universal. Nah, bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas? Pertama, kita mungkin fasilitasi dengan sebuah kertas manila dan kertas yang berwarna. Kita berikan kepada anak-anak kira-kira apa yang ingin mereka
tanamkan pada dirinya. Setelah itu kita berikan waktu untuk menempelnya. Jadi masing-masing siswa di kelas kita ajak untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Salah satunya mungkin kita bisa mengarahkan yang pertama datang tepat waktu, yang kedua menghargai teman saat sedang berbicara. Nah, itu contoh dari sebuah keyakinannya. Jadi kita berikan kesempatan pada anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya dan menulisnya dalam sebuah kertas. Kemudian kita berikan kesempatan untuk menempelkannya di kertas manila atau di kertas plano yang kita tempel di papan. Jadi kita ajari anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan. Tujuannya apa? Jadi mereka yang membuat, kita sepakati setuju atau tidak. Kalau memang seluruh siswa menyetujui dan kita merasa aturan atau keyakinan yang mereka buat itu mengarah ke hal yang baik, kita sebagai guru akan menyetujuinya. Dan kita harus mengingatkan tidak boleh dilanggar karena ini merupakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi mungkin pada Bapak Ibu guru di SD Negeri 3 Senganan, mungkin di kelas tinggi, di kelas 4, 5, dan 6 bisa dicoba nanti untuk membuat keyakinan kelas bersama anak didiknya. Ataupun di kelas rendah juga saya rasa bisa. Yang penting anaknya pertama bisa menulis dulu dan bisa membaca. Itu salah satu tantangan untuk guru di kelas rendah. Selanjutnya, nah ini dokumentasi yang telah yang buat di kelas 6, karena kelas 6 sudah kelas tinggi, sudah tahu, sudah berkembang, jadi mereka sudah bisa menyampaikan pendapat dan kita berikan mereka menulisnya sebuah kertas, kita tempel. Setelah itu kita saring dan kita bagi-bagi berdasarkan pendapatnya masuk ke nilai kebajikan apa. Jadi kemarin setelah tiang berdiskusi ternyata kita ambil 4 keyakinan kelas tentang peduli lingkungan, salah satunya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya keyakinan tentang toleransi, menghargai teman atau orang lain yang sedang berbicara di kelas. Berikutnya ada keyakinan tentang disiplin, salah satunya mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu beberapa keyakinan kelas yang saya dapatkan di kelas 6, dan memang untuk menyepakatinya perlu waktu dan proses supaya anak-anak itu bisa melakukan dan memang dari dalam dirinya, dari motivasi intrinsiknya, bukan dari hadiah atau ada aturan yang mengikat di sekolah. Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjut ke tentang restitusi lagi sedikit. Jadi restitusi ini seperti tadi yang paling baik karena akan membantu siswa untuk menuju kesuksesannya. Tujuannya melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Nah, berikutnya ada ilmuwan yaitu Gosen dalam bukunya tentang restitusi restruction menyatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas atau di sekolah. Nah, menurut William Glasser ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, mungkin di sekolah saya sendiri masih selama ini memposisikan diri sebagai penghukum, mungkin karena saya belum memahami materi ini sebelumnya atau memang karena karakter kita sendiri nih. Jadi yang diharapkan di modul budaya positif ini, kita sebagai Bapak Ibu guru harus bisa menempatkan diri sebagai pemantau atau manajer. Nah, apa itu pemantau dan manajer? Nah, jadi kalau untuk penghukum biasanya kata-kata yang sering kita keluarkan itu adalah patuhi aturan saya, awas nanti kamu melanggar. Nah, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai di kelas. Ternyata kata-kata kita yang sering kita keluarkan itu menempatkan diri kita sebagai seorang penghukum. Berikutnya ada pembuat merasa bersalah. Tanpa disadari biasanya Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali sudah Bapak bilang, berapa kali sudah Bapak kasih tahu, tapi kamu terus saja mengulanginya. Kata-kata itu ternyata membuat kita sebagai seorang guru menempatkan posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dari teori ini ternyata posisi penghukum dan posisi merasa bersalah itu lebih banyak negatif karena tidak memberikan siswa itu ruang untuk menyampaikan kenapa siswa itu melakukan suatu kesalahan. Nah, kalau posisi teman ini berada di tengah-tengah, terkadang kita terlalu dekat dengan siswa juga tidak baik. Bapak Ibu, kalau sebagai teman dalam hal positif
pasti ada baiknya kita bisa mengenal pribadi dan karakter atau kendala-kendala yang siswa kita hadapi, tapi jangan menjerumus atau dekat sekali menempatkan posisi kita sebagai seorang guru dengan teman. Mungkin di era sekarang banyak siswa kita dari segi sikapnya nyaman mungkin ya dengan guru, jadi seolah-olah gurunya itu dianggap sebagai temannya sendiri. Kalau guru zamannya saya dan mungkin bapak ibu guru merasa takut gurunya lewat, paling kita salam, hormat, duduk sedikit, pak gurunya lewat. Yang sekarang malah pak gurunya didekati, disalami, bahkan dipeluk mungkin dari belakang. Tujuannya sih tidak masalah mungkin bagi mereka, tapi kesannya jadi berbeda nanti. Nah, jadi diharapkan kita sebagai pemantau. Jadi kita pemantau itu melihat sejauh mana siswa kita mematuhi, meyakini sebuah aturan atau kesepakatan yang kita sepakati. Dan yang paling baik itu adalah posisi manajer. Jadi yang namanya manajer itu mungkin bisa mengontrol dan bisa membuat siswa itu mau menyampaikan apa kesalahan yang telah dia perbuat dan keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar. Jadi kita ajak mereka berpikir, mengulang, oh ternyata saya salah, ini perbuatan saya, sedangkan kita sudah sepakat. Dan yang paling penting adalah kita memberikan tanggung jawab pada siswa kita untuk mencari sebuah solusi. Solusinya apa? Jadi solusi tentang bagaimana caranya dia supaya tidak melakukan kesalahannya. Nah, itu yang namanya posisi manajer. Nah, jadi untuk menempatkan diri sebagai posisi manajer ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, jadi bagaimana atau apa pertanyaan yang bisa kita berikan kepada anak didik kita saat menerapkan segitiga restitusi pada langkah yang pertama, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemarin kita juga sudah mencoba mempraktekkannya dalam buat skenario. Setelah itu saya coba sendiri dan memang berhasil. Yang penting kita menempatkan posisi kita sebagai manajer, tidak marah lebih dulu, mencoba menenangkan diri dan mengajak siswa itu ngobrol. Pertama mungkin Bapak Ibu guru sudah sering melakukannya, nih yang coba mengulas lagi. Kita ajak anak didik kita ke suatu tempat yang aman dan nyaman, tidak berkerumun dari teman-temannya. Kalau memang ada 2 orang yang bermasalah, bagaimana caranya kita bisa menenangkannya. Mungkin pertama bagaimana kabarnya, setelah itu mungkin apa yang tadi terjadi, dan kita memberikan motivasi. Setiap orang pernah pasti melakukan kesalahan, dan kira-kira apa kesalahan yang telah kamu lakukan tadi. Nah, itu salah satu pertanyaan yang bisa kita berikan untuk di langkah validasi tindakan yang salah. Sudah ya, jadi yang untuk berikutnya tentang menanyakan keyakinan kelas, kita akan mengulas kira-kira perbuatanmu itu benar atau tidak. Terus keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, seperti itu. Jadi biarkan mereka menyampaikannya. Setelah mereka menyadari, kita lanjutkan berikan pertanyaan, kita ajak berdiskusi kira-kira apa dan bagaimana caranya supaya kamu tidak mengulanginya terus-menerus. Mungkin seperti itu nih Bapak Ibu nih, yang yakin Bapak Ibu sudah pernah mencobanya. Kita akan coba lakukan sama-sama di sekolah kita supaya anak-anak mau lebih banyak berbicara, tidak langsung kita menghukumnya. Tapi kalau sifatnya opsional, situasi dan kondisinya kita sesuaikan saja. Nah, itu tentang segitiga restitusi. Nah, berikutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar dari seorang manusia itu, yang terakhir. Nah, di kebutuhan dasar itu ini sangat berpengaruh anak-anak ya. Ya, di sini ada, saya mulai dengan pertanyaan pemantik. Nah, apa itu kebutuhan anak-anak ya? Bapak Ibu, apa kebutuhan itu, apa saja kebutuhan kita sebagai seorang manusia? Tentu yang pertama kebutuhan tentang pangan, gitu ya, itu salah satu kebutuhan yang kita harapkan pada diri kita. Nah, berikutnya kebutuhan itu dari segi definisi menurut William Glasser adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, yang pertama kebutuhan dasar itu adalah untuk kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak kita memerlukan kebutuhan ini ternyata di sekolah. Mungkin di rumahnya banyak ada masalah dan lain sebagainya, ya di sekolahlah dia memerlukan kasih sayang dengan cara mencari perhatian bapak dan ibu gurunya. Berikutnya
dia ingin mencari sebuah kebebasan. Kebebasan maksudnya mungkin karena mereka atau siswa kita tidak setuju, tidak sesuai gaya belajarnya dengan cara kita mengajar. Mungkin ada yang cara mengajarnya yang audiovisual, tapi kita terus memberikan ceramah dan materi saja, otomatis dia lain-lain, dia ingin bebas ataupun sering keluar ke toilet untuk membebaskan dirinya. Berikutnya adalah ada untuk kesenangan. Dia malah senang melakukan perbuatan yang dia yakini senang, padahal itu bertentangan dengan keyakinan kita di kelas. Dan yang terakhir itu adalah untuk penguasaan atau power. Nah, saya lanjutkan sedikit. Kebutuhan itu yang kita sangat yakini, yang pertama ada kebutuhan tentang sandang, pangan dan papan, rasa aman, kebutuhan biologis, dan kebutuhan untuk salah satunya melakukan reproduksi, yaitu kebutuhan kita. Nah, yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini maksudnya keinginan untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, kelompok lainnya, dan komunitas. Setiap murid itu berharga dan ingin diterima oleh kelompoknya. Terkadang ada beberapa siswa mungkin tidak bisa diterima dengan teman-temannya. Terus bagaimana cara kita akan menanamkan kepada anak didik kita bahwa kita boleh bergaul sewajarnya. Berikutnya kebutuhan akan kebebasan. Bukan bebas melakukan apa yang mereka mau, tetapi kebebasan untuk membuat pilihan. Misalnya saya tidak suka dengan Bapak Ibu guru karena terus memberikan ceramah, mungkin mereka menginginkan ada media, entah itu audiovisual. Jadi dengan kita memberikan media itu, kita mencoba supaya anak-anak itu tetap aktif mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Ada kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan murid kita untuk merasa senang di kelas, memasukkan kegiatan yang menyenangkan di kelas. Mungkin salah satu caranya mungkin ice breaking, terus bermain sambil belajar. Jadi anak-anak bisa menikmati kegiatan apa yang dilakukan di kelas. Setelah itu mereka bisa berkonsentrasi kembali. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan, yaitu kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil dan diakui sudah bisa mencapai suatu keterampilan. Nah, berikutnya 5 kebutuhan dasar itu apabila sudah terpenuhi, murid itu tumbuh dengan seimbang dan bahagia pastinya. Tetapi apabila 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, pasti murid kita emosi negatif seperti bosan, sedih, marah, dan kecewa. Nah, ini saya lanjutkan tentang adanya perilaku buruk seseorang adalah tentang adanya respon negatif dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, sekarang tolong lengkapi kolom yang rumpang ini. Nah, yang kata rumpang itu kira-kira kebutuhan yang apa? Yang pertama itu mungkin bisa dibantu kebutuhan untuk mencapai apa yang pertama tadi? Kebebasan. Ya, tepat sekali. Yang kedua ada sen, y dan an. Kebutuhan apa, Bu? Kesenangan. Ya, betul. Yang berikutnya ini kebutuhan apa? Masih ingat dengan yang tadi? Kasih sayang. Berikutnya ada B, R, A, H, dan U. Kebutuhan tentang bertahan hidup. Dan yang paling bawah ada penguasaan. Ya, jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar. Nah, jadi saya lanjutkan. Nah, mungkin saja Bapak Ibu untuk berdiskusi. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa yang termasuk apabila si Bimo itu berkata-kata seperti itu? Apakah kebebasan atau kesenangan atau cinta dan kasih sayang atau penguasaan? Kesenangan. Kita lihat jawabannya adalah kesenangan. Ya, tepat sekali Bapak Ibu ya. Selanjutnya pernyataan yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Kira-kira kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Ya, tepat sekali ya Bapak Ibu guru SD 3 Senganan, luar biasa. Berikutnya yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan, penguasaan, apa masih kesenangan? Bu Kade, apa Bu Kade? Penguasaan. Kita coba lihat. Ya, jawabannya betul, penguasaan, karena dia merasa hebat dan sudah terampil dan bisa melakukan sesuatu. Berikutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan. Ya, jadi dia bosan belajar, jadi mewarnai terus. Ya, jadi kita sebagai seorang guru harus melakukan beberapa tindakan supaya anak kita merasa bebas, tapi bukan bebas tidak terkontrol Bapak Ibu.
Nah, jadi baiklah demikian materi tentang budaya positif yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pada siang hari ini. Jadi sebelum tiang akhiri untuk sesi terakhir, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru untuk bertanya kembali dan tiang selaku pemateri akan mencoba menanggapi. Dan sesi terakhir kita akan melakukan refleksi. Mungkin satu orang bisa bertanya ataupun menyampaikan bagaimana perasaan dan kesannya. Mungkin ada yang bisa mewakili, ya? Mungkin Pak Made ada yang ingin ditanyakan? Bu Wayan, nah Bu Kadek lagi sekali yang luar biasa rasanya, yang semangat, ya. Mungkin ada pertanyaan yang rasanya masih ditanyakan, mungkin bagaimana cara membuat keyakinan kelas atau bagaimana nanti yang sampaikan sedikit saat prakteknya yang bisa bantu untuk di kelasnya. Nih, silakan Bu Kadek. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Sony. Setelah saya dan teman-teman tadi menyimak materi yang Pak Sony paparkan, mungkin di sini ada sedikit pertanyaan. Yang pertama, di saat kita di sini saya masih bingung ya antara memberikan hukuman dan konsekuensi itu. Ya, kalau bisa tolong Pak Sony jelaskan lebih sedikit tentang bagaimana, lebih spesifik lagi ya, mungkin lebih spesifik lagi bagaimana kita menentukan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kade atas pertanyaannya tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi mungkin langsung saja yang tanggapi seperti tadi dalam pemaparan. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah paham, jadi saya ulas dan tegaskan kembali untuk memberikan sebuah hukuman. Yang namanya hukuman itu berasal dari satu arah saja, dari gurunya saja. Siswanya tidak tahu, tiba-tiba saya langsung dihukum. Seperti tadi saya tidak membawa buku pelajaran, tiba-tiba saya langsung disuruh berjemur di tiang bendera atau di lapangan kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Itu tidak ada hubungannya dengan tidak membawa buku pelajaran. Tindakan kita sebagai seorang guru adalah termasuk memberikan hukuman. Nah, kalau masalah konsekuensi, kita sudah membuat kesepakatan bersama anak-anak, mungkin kita bisa membuat sebuah pernyataan atau kesepakatan yang lebih mendidik maksudnya. Kalau tidak membuat buku pelajaran, mungkin kita berikan anak-anak untuk membuat sebuah tulisan atau sebuah karangan yang membuat siswa itu merasa jera, jadi bukan ditakuti tetapi dia meyakini bahwa kalau saya tidak membawa buku pelajaran konsekuensinya apa. Jadi saya tidak mungkin lihat di teman, karena teman sendiri berbeda kemampuannya. Kita masih di halaman 1, kemudian di halaman 2 kan tidak bisa mungkin saling berbagi seperti itu. Mungkin itu yang bisa yang tanggapi dari pertanyaan Bu Kade. Mungkin ada pertanyaan balik? Sudah pas, ya? Baiklah Bapak Ibu Guru, mungkin karena waktu di sesi terakhir saya ingin merefleksikan kegiatan diseminasi ini. Jadi saya menginginkan mungkin perwakilan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan bagaimana perasaan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Apakah senang, sedih, atau bingung, atau bagaimana? Yang pertama perasaannya mungkin saya sampaikan nanti. Yang kedua bagaimana kesan. Yang ketiga bagaimana pesannya. Dan mungkin suatu masukan kepada tiang selaku CGP yang sedang berproses untuk mengikuti pendidikan. Untuk waktu tiang berikan kepada mungkin Pak Wayan, karena kita sama-sama belajar mengajar di kelas tinggi. Mungkin dari yang pertama pesannya dulu, terus perasaan hari ini pesannya apa, mungkin untuk waktu tiang berikan. Terima kasih atas waktunya. Perasaan saya ya tentu senang, karena apa, ada istilah dari referensi atau ilmu yang tidak pernah saya ketahui bisa saya ketahui sekarang. Mungkin hanya itu, yang lain bisa menambahkan. Oke, terima kasih Pak Wayan. Dari segi perasaannya sudah senang karena mendapat ilmu baru. Jadi yang juga merasa senang bisa berbagi. Jadi
beberapa ilmu karena tuntutan dari pendidikan guru penggerak harus dibagi bersama teman-teman di sekolah kita masing-masing, supaya bisa kita nantinya saling berkolaborasi. Untuk kesannya, saya minta sama Bu Jero untuk hari ini bagaimana kesan dan pesannya mungkin, silakan. Terima kasih kepada Pak Madesoni untuk kesempatan ini. Untuk kesan yang dia dapatkan dari materi yang Bapak berikan tadi, dia merasa lebih ditambahkan untuk pengetahuan, di mana nantinya dia bisa memberikan materi yang dia ajarkan di kelas 4. Terima kasih atas motivasi untuk memberikan pengetahuan kepada dia. Sukses. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih Bu Jero telah memberikan pesan dan pesannya. Jadi untuk Tiang dan guru-guru di SD Negeri 3 Senganan, mudahan kita selalu bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, dan pada nantinya kita bisa bersama mendidik anak-anak untuk mendapatkan sebuah pengetahuan dan ilmu, serta yang paling penting adalah menanamkan karakter supaya sesuai dengan tuntutan kurikulum kita yang sekarang, yaitu anak kita cerdas dan berkarakter, profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan mandiri. Oke, baiklah Bapak Ibu Guru, kita telah memasuki sesi terakhir pada acara desiminasi pada siang hari ini. Tiang selaku pemateri, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak baik atau kurang berkenan yang telah Tiang sampaikan. Selaku manusia biasa, Tiang memohon maaf. Untuk berikutnya, mudah-mudahan kita bisa kembali melaksanakan desiminasi pada pertemuan berikutnya. Untuk itu, pada siang hari ini, tadi di awal kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita mulai bersama. Berdoa selesai. Yang tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Nah, Pak Rizky sudah. Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk, Gek Sri. Ya. Bagaimana kabar hari ini, Gek Sri? Sehat, Pak. Ya, Pak Guru senang ya mendengar bahwa kamu sudah sehat. Nah, Pak Guru ingin bertanya, apakah Gek Sri tahu mengapa Pak Guru ingin memanggil kamu ke ruangan ini, Nak? Ya, Pak, saya sudah 5 kali tidak membawa buku pelajaran. Saya salah, Pak. Nah, Nak, setiap siswa pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu ya. Jadi mungkin kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja. Kita ini makhluk manusia yang biasa pernah melakukan kesalahan. Nah, Pak Guru ingin bertanya kepada kamu, mengapa akhir-akhir ini tidak membawa buku pelajaran? Karena saya pas belajar di rumah, buku saya dirobek oleh adik saya. Wah, kenapa buku pelajarannya bisa dirobek sama adikmu? Apakah kamu belajar sambil mengajak adik? Kalau boleh tahu nggak? Ya, Pak, saya belajar sambil mengasuh adik saya di rumah. Jadi kadang-kadang buku saya dimainkan oleh adik saya dan hingga sampai robek. Wah, senang sekali Pak Guru mendengar alasan kamu nih, Mbak ya. Belajar sambil membantu orang tua untuk mengasuh adik itu sangat baik. Tetapi kalau boleh saran, silahkan atur waktunya di rumah.
kalau kamu ingin belajar, tolong sampaikan sama orang tua, meminta waktu sebentar biar kamu bisa fokus belajar. Setelah itu kamu bisa melanjutkan untuk mengasuh adikmu di rumah. Ya Pak, saya mohon maaf. Nah, sekarang Pak Guru ingin bertanya, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di sekolah? Masih kesepakatan di kelas adalah semua siswa harus mempersiapkan sarana dan prasarana kelengkapan belajar. Nah, itu ingat ya. Jadi setiap siswa harus membawa buku pelajaran ke sekolah. Nah, seperti tadi Pak Guru bilang, akhir-akhir ini kamu sudah sering tidak membawa buku pelajaran dan beberapa bukumu sudah robek. Nah, kira-kira sekarang apa yang akan kamu lakukan atau solusi apa yang akan kamu pilih supaya kamu tetap bisa membawa buku sesuai dengan pelajarannya dan bukumu tidak robek-robek lagi? Saya akan memperbaiki buku yang sudah dirobek oleh adik saya atau menggantikannya supaya saya bisa ikut belajar seperti semula. Nah, baiklah Nak, dari hasil diskusi ini Pak Guru sangat senang sekali kamu sudah tahu apa kesalahanmu dan kamu menyadarinya, dan kamu juga sudah mau mencari solusi untuk memperbaiki tindakanmu. Nah, Pak Guru akan lihat beberapa hari ke depan apakah kamu memang benar-benar memperbaikinya, yaitu membawa buku pelajaran dan merapikan buku-buku yang robek. Ya Nak ya? Ya Pak. Ya, untuk hari ini Pak Guru akhiri. Silakan lanjut bermain dengan teman-temannya. Ini Nak nih, selamat siang nih Nak ya. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Sony atas kesempatan yang diberikan saya untuk memberikan pesan terakhir setelah Bapak menyampaikan materi yang sudah Bapak sampaikan. Di sini setelah saya melihat dan mendengarkan materi yang Bapak paparkan, maka saya dapat simpulkan beberapa hal yang terpenting dalam materi Bapak. Adapun pesan akhir yang telah saya capai setelah mendengarkan oleh Bapak, yaitu setelah saya mengikuti destinasi dari Bapak Sony tentang budaya positif, saya sebagai guru harus bisa menempatkan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga institusi dalam menangani masalah atau kasus siswa yang terjadi di sekolah. Kita mengajak siswa untuk membuat suatu keyakinan melalui kolaborasi dan diskusi. Kemudian kita menyepakati dan meyakini bersama, kita berusaha berinovasi dalam memilih metode saat pembelajaran dan mendengarkan pendapat atau masukan dari siswa, sehingga kebutuhan dasar dari siswa bisa terpenuhi seperti rasa kasih sayang, penguasaan, dan kebebasan siswa bisa terpenuhi. Demikian beberapa hal yang dapat saya petik dari materi yang Bapak sampaikan. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Saya Sri Dewi dan saya Mika. Kami siswa kelas 6 dari SD Negeri 3 Senganan. Dalam video ini, kami akan menyampaikan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru kami, yaitu Pak Sony. Menurut saya, Pak Sony sudah mampu memilih metode atau strategi pembelajaran sehingga kami merasa senang belajar dan aktif berpendapat saat diskusi. Kami merasa senang karena telah diajarkan cara berkolaborasi atau kerjasama dalam sebuah keyakinan kelas. Pak Sony telah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang pernah saya alami. Cara ini sangat baik karena saya mau dan menyadari apa kesalahan yang telah saya perbuat. Saya diingatkan akan keyakinan kelas yang sudah saya langgar, dan saya diberikan kesempatan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang saya perbuat. Pak Sony sudah bisa menempatkan diri sebagai manajer dalam menangani siswa di sekolah, khususnya kelas 6, yaitu memberikan contoh nyata
dalam meyakini arti disiplin dan menanamkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan dan menanamkan motivasi intriks kepada siswa di SD Negeri 3 Senganan. Sekian dari kami, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Neko Mahapurkayuni, siswa SDN 3 Senganan dari kelas 6. Saya akan menyampaikan refleksi terkait pembelajaran di kelas. Saya merasa senang selama diajar oleh Pak Sony karena saya diajak bekerja sama dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Menggunakan tempelan kertas dan seluruh siswa bebas berpendapat dan menulisnya untuk membuat keyakinan kelas. Pak Sony sudah menggunakan berbagai strategi pembelajaran seperti belajar sambil bermain, menggunakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar sehingga kebutuhan saya sebagai seorang siswa terpenuhi, seperti kesenangan dan kebebasan. Sekian dari saya, terima kasih. Tabanan, tergerak, bergerak, menggerak.